Terima kasih loh. Dan selanjutnya waktu yang indah ini saya akan berikan kepada pendeta tamu kita, Bapak Pendeta Sosor Manik Raja, untuk membawakan renungan dan kesaksiannya. Mungkin bisa sedikit memberikan perkenalan singkat ya Pak, ya Pak Pendeta. Sebelumnya saya persilahkan. Baik. Selamat pagi bagi yang pagi daerahnya, selamat malam bagi jemaat yang ada di Colorado, Indonesia, American SDA Church. Malam. Selamat malam. Malam ya, malam ya. Baik, saya Pendeta Manik dari Medan ya. Kenapa saya buat di situ Manik Raja? Karena di Bali ini banyak manik. Jadi kadang-kadang saya dikira orang Bali, jadi saya tambah itu Manik Rajanya. Oh, Manik Raja itu bukan dari Bali lagi katanya. Jadi saya juga harus tunjukkan identitas saya. Anak saya 2 sudah selesai kuliah, satu lagi masih kuliah yang laki-laki. Istri saya dari Manado. Coba dulu, inilah dia si cantik manis. Selamat bergabung Ibu Pendeta. Itu dia. Jadi itu perkenalan. Jadi terima kasih ya kepada pendeta yang ada di Jemaat Colorado, demikian juga ketua jemaat, majelis dan seluruh anggota. Terlebih kepada Bapak Simorangkir, dialah yang hubungi saya. Saya kaget. Lah, kok saya dari desa-desa ini disuruh berkhotbah di kota-kota. Saya juga agak sempat, aduh gimana bisa nggak saya? Tapi karena saya untuk melayani Tuhan, saya tetap katakan pasti bisa. Amin. Jadi saya melayani di Bali ini sudah kedua kali. Dulu saya pertama tahun 2010 itu di Jemaat Denpasar. Saya sebagai ketua distrik dulu pada saat itu. Jadi permasalahan di Bali ini, bagaimana penginjilannya, bagaimana persoalannya saya agak tahu karena sudah hampir jalan 8 tahun melayani di Bali. Jadi saudara-saudara, itu mungkin perkenalan kita yang pertama. Sekali lagi saya katakan, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini dan pagi di Indonesia. Boleh saya share screen ya? Baik, saudara-saudara, bagaimana? Bisa nggak terdengar suara saya? Jelas Pendeta. Jelas ya, jelas. Baik, saudara-saudara, jadi saya beri judulnya ini, Sekilas Pekerjaan Tuhan di Buleleng, Bali. Saya kasih sedikit bagaimana, di mana posisi saya ini melayani. Nah, ini dia. Kursornya kelihatan ya? Jadi, Kelihatan. posisi saya sekarang di sini melayani. Semua ini yang warna agak apa namanya ini, kuning muda ini, inilah Kabupaten Buleleng, mulai dari Gilimanuk sampai ke hampir Karangasem. Jadi sangat luas, hampir sepertiga Kabupaten Buleleng. Jadi ini kotanya, Singaraja kotanya. Disinilah yang mau saya saksikan, di atas gunung. Jadi kenapa nanti di Grogga ini saya tandai, di sini juga baru kita beli tanah. Dana dari General Conference. Nanti juga saya ceritakan itu semua. Jadi posisi saya sekarang melayani di antara Singaraja, di Tigawase, dan juga di Grogga. Jadi dari Singaraja ke Grogga lumayan, ada kira-kira 45 km. Jadi sangat
sangat puas kalau kita suka naik motor. Jadi agak datar jalannya. Baik. Itu dia posisi kita di sana sekarang di sini. Jadi biar tahu nanti. Jadi Denpasar ini, di Denpasar kita harus melewati Bedugul. Ini Bedugul. Jadi sudah dekat kita ke Bedugul. Jadi harus lewat Bedugul baru kita bisa lewat, baru dapat Singaraja. Nah, itu posisinya. Jadi mulai dari Gilimanuk saya ulang sampai ke hampir Karangasem. Itu lokasinya. Baru yang kemudian, inilah gereja kita. Yang di Tiga Wase. Kalau ada di sini gambar ini bukan punya kita ini. Ada koral atau batu kerikil. Ini kebetulan dipinjam oleh desa karena mereka mau bangun bak air di tempat ini. Itu dia. Jadi ini dari depan. Saya ambil dari ini. Nah, ini dari dalam. Dari dalam apa namanya? Dari dalam gereja. Ini posisinya. Jadi sangat kecil pintu keluarnya. Sangat kecil. Paling ada ini ya pas mobil sedan lah masuknya. Ini masalahnya satu. Ini dia masalahnya. Jadi pasir batu ini untuk dipakai di samping. Hilang suara. Halo, ini enggak hang dia. Diklik bawahnya pendeta. Ya sudah, ini nggak bisa. Coba mouse-nya diarahkan ke itu, yang di bawah slide itu. Di bawah belah kiri pendeta. Ya, diklik situ. Atau di minimize gambarnya baru di share lagi. Coba pendeta saya iniin dulu. Stop sharing dulu. Oke. Masuk lagi pendeta. Ya. Ya, klik bawahnya ya. Ya. Nah, ini tadi dari luar ya, dari dalam saya foto biar kelihatan keluar. Nah, begini bentuknya jalannya. Jadi jalannya itu agak apa namanya? Agak menukik dari sana. Jadi kalau kita keluar pakai mobil mundur itu bisa tiba-tiba dari atas itu bisa tidak lihat, akhirnya bisa celaka. Itu makanya seperti ini. Ini perlu juga saya saksikan saudara-saudara. Inilah masalahnya. Jadi ini dari samping. Kebetulan pemerintah daerah dikatakan dari provinsi ini ada dana untuk membuat air di desa. Sehingga lokasi ini jadi dibangun bak. Pas hari Sabat kemarin, inilah rencana Tuhan yang mungkin saya juga heran. Selama ini mereka ini yang punya tanah ini tidak mau atau tidak senang posisi gereja di sini sehingga mereka tidak gubris kalau kita mau beli ini tanah sedikit saja. Kemarin Sabat kebetulan sebelum gereja karena kami sudah buat juga gereja offline. Jadi
pas kami masih belum masuk, yang punya tanah ini yang paling galak itu datang melihat ini rencana bangunan desa. Saya berbicara dengan dia, saya bilang, Pak, ini sudah dibangun, kalau boleh tanah ini kami beli biar lurus nanti terus ke belakang biar kami bisa parkir, saya bilang. Dia bilang, ini yang saya tanda panah ini, udah Pak, ambil aja ini. Ambil aja dari sini sampai lurus, nggak apa-apa kok. Saya kasih katanya. Lah, saya bilang, Pak, kita tidak mau seperti itu. Saya mau ini. Nah, ini saya minta yang merah ini biar lurus terus nanti sampai ke belakang. Biar nanti misalnya datang tamu baik dari Colorado, baik dari Jakarta, pakai mobil bisa mutar nanti di sini, jadinya bisa dia gampang mau naik atau mau turun. Jawabnya, ya nanti kami keluarga rembuk dulu masalah itu katanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga bersyukur karena kami sering berdoa, mudah-mudahanlah ini dijual sedikit, 4 meter lah kira-kira dari sini sampai ke garis yang saya buat ini biar lurus terus. Kalau ini sudah dapat, kita sudah leluasa parkir. Saya selalu khawatir begitu habis gereja, kalau ada jalan dari samping tiba-tiba nanti ada motor dari depan atau motor dari atas, dari bawah juga ada mobil, aduh bagaimana ini? Selalu saya khawatir. Tetapi hanya dari perkataannya hari Sabat kemarin, ini boleh ambil Pak Pendeta sampai ke belakang ini, nggak apa-apa katanya. Jadi saya mohonkan biar ini, biar kita beli, nggak apa-apa kami beli Pak, saya bilang. Kita buat nanti suratnya, saya bilang. Mudah-mudahan ini juga dua. Ini sudah lama ini, sudah jadi pergumulan dari dulu. Ini pergumulannya, tetapi Sabat kemarin dia datang sendiri untuk menawarkan tanahnya diambil. Jadi saudara-saudara, saya bersuka cita juga diberi kesempatan untuk menyaksikan ini. Ini di luar akal sehat saya. Ini sudah pekerjaan Tuhan, bukan lagi pekerjaan kami ini. Ini hanya kekuatan doa. Nah, ini lagi. Ini bangunan ini belum lama, baru 2 tahun, tapi mungkin dananya kurang dulu. Jadi pintu yang lama dipakai sehingga ini sudah keropos. Ini saya colok, ini jebol. Kalau saya colok lagi nanti semakin banyak yang bolong. Jadi saya stop untuk menjebol. Inilah bagian juga yang mau kami perbaiki. Tanahnya dan temboknya dan ini juga. Nah, ini juga sama juga ini, sama juga tralisnya juga kena ini dan juga ada yang sudah keropos ini. Pintu keropos semua ini. Jendela-jendela ya, jendela-jendelanya. Ini keropos-keropos. Nah, inilah jemaat kita. Ini sebagian yang datang ada kira-kira 1, 2, 3, 4, ya kira-kira 8 orang lagi belum datang. Ini semua asli Bali, kecuali yang ibu ini. Ini dari Titibungan, Manado ini, yang satu ini. Lainnya semua ini asli Bali. Ada beberapa lagi yang belum datang. Khusus yang di Tigawase, kalau di Singaraja ada lagi. Di situ yang asli, suami istri Bali. Kalau ini semua asli Bali ini. Ada kira-kira ya 8 orang lah yang belum hadir karena ada juga yang sedang mengandung, anak-anaknya ada 2, yang lain juga ada yang belum bisa hadir, ada yang ke Denpasar, saudara. Inilah jemaat kita yang di sana, yang di Tigawase. Ini semua asli dari Bali. Nah, ini dia. Saya biar saya juga kelihatan, inilah saya yang melayani di atas. Baik, saudara-saudara, ini itu sudah ya, itulah profil gereja kita. Kalau tanjakan terus naik ke atas. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi kendala-kendala yang kami hadapi di sana ini karena ini saya ambil nanti dari budayanya, dari agamanya, dan dari hukum. Apa yang mereka membuat di sana kami juga termasuk, boleh saya katakan agak kebingungan juga untuk melayani di sana untuk menarik jiwa. Ini saya bacakan ya. Kedudukan ahli waris menurut hukum Hindu dan adat Bali sesuai dengan Manawada Marsastra 1919 yang berbunyi,
Ini mengenai bagaimana seseorang itu menjadi anak sah yang akan mewarisi harta. Anak sah dari seseorang, anak yang lahir hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, anak yang dipungut, kesemuanya adalah anak yang mewaris dalam keluarga. Ini dia. Jadi ini, saudara-saudara, ini hukum Hindu dan adat Bali. Jadi belum hukum pemerintah, nanti ada hukum pemerintahnya. Nah, ini juga ini dikatakan bahwa dalam Manawa Dharma Sastra itu menerangkan ada beberapa kriteria anak kehilangan hak warisnya. Ini saudara-saudara. Ini menurut adat dan budaya ya, agama dan budaya. Ahli waris menolak, dan kasus model ini terjadi karena keluarga kaya raya. Agak jarang katanya. Hak waris juga akan hilang terhadap anak angkat yang dalam syarat mengangkat jadi anak tidak memenuhi syarat. Ahli waris punya cacat seperti penyakit kejiwaan, hak waris yang bersangkutan juga hilang. Ini beberapa kriteria yang kehilangan hak waris. Nah, ini dia, saudara-saudara, yang perlu kita doakan bersama. Jika pindah agama, maka si pewaris tidak lagi berhubungan dengan sanggah kemulan. Itu sanggah yang depan-depan rumahnya itu juga bisa itu. Banjar itu seperti RW, desa, dan Kahyangan 3 itu tempat pura yang menyembah pencipta. Sehingga hilang sudah hak warisnya. Lihat ini saudara-saudara. Jika pindah agama, maka si pewaris tidak lagi berhubungan dengan ini semua, maka hilang hak warisnya. Jika anak laki-laki kawin nyuburin atau nyentana, hak warisnya juga akan hilang. Contohnya begini, saya laki-laki menikah dengan perempuan, tapi perempuan itu yang mengajak saya ke tempatnya, hilang warisan saya gitu maksudnya. Jika anak tersebut durhaka pada orang tua maupun leluhur. Nah ini itu masuk durhaka itu kalau meninggalkan agamanya. Jika anak telah diangkat oleh orang lain menjadi anak mereka, maka hak warisnya juga akan hilang. Ini mengenai anak yang pindah agama tidak mendapatkan waris. Nah ini saudara-saudara, inilah pergumulan kita ini berat-berat. Karena dinilai sudah termasuk perbuatan durhaka. Dinilai durhaka sebab meninggalkan agama yang dianut oleh orang tua dan leluhurnya. Jadi siapapun dari mereka ini yang asli, kalau dia masuk Kristen, dia tidak akan mendapat warisan. Ini yang menjadi kendala. Saya sudah ajar saudara-saudara ada 5 keluarga. Mereka sebenarnya sudah mengatakan, iya ya. Tetapi pernah ikut dia ke kolam baptisan, apa yang lakukan saudara-saudara? Nggak berani. Kami diusir katanya malam itu, katanya bilang kalau kamu jadi Kristen kamu akan diusir dari rumah itu katanya. Itu bukan cerita bohong dan itu nyata karena itu dari budaya dan agamanya. Ini dia. Mengenai anak yang pindah agama tidak mendapatkan waris karena dia sudah termasuk perbuatan durhaka. Maksudnya durhaka tidak menghormati orang tua, tidak menghormati leluhur, tidak menghormati pencipta. Sehingga mereka itu disebut durhaka. Nah, ini yang membuat mereka kuat. Walaupun kita tuntut, kita kan ada hukum negara, menuntut budaya mereka, menuntut agama mereka. Ini saudara-saudara yang membuat mereka kuat. Dan kita tidak bisa berkutik sama sekali. Sejumlah dasar hukum tentang masalah hak waris yang hilang jika pindah agama. Mulai dari putusan peradilan zaman Kerta, di mana hukum adat Bali sesuai peradilan Kerta dan Pasar tanggal 3 Agustus 1993. Belum merdeka ini sudah ada ini. Putusan pengadilan Kerta 21 Februari 1938. Kemudian berdasarkan pengadilan Kerta Tabanan 1839 dan pengadilan Kerta Lombok Cakranegara 3 Oktober 147 ini sudah merdeka. Semua keputusannya menyatakan ahli waris yang pindah agama tidak dapat mewarisi kekayaan orang tua. Lihat, saudara-saudara ini bagaimana dari segi adat, dari segi agama, dari segi hukum pemerintahan juga mereka sudah kuat.
Jadi saudara-saudara, inilah yang menjadi kendala untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di Bali. Khususnya di Bali yang sangat masih ketat adat. Karena ini sudah diputuskan di agama, di budaya, dan juga di pemerintahan. Jadi tidak ada lagi setelah kita untuk mengatakan, waduh, ini kan menurut ini tidak ada, sah semua ini. Ini saya ambil dari internet, bagaimana hebatnya mereka melingkari atau melindungi umat-umat yang beragama Hindu. Ini dalam pertimbangan keputusan pengadilan itu, karena orang pindah agama tidak mau patuh pada leluhurnya, tidak mau membiayai beban-beban keagamaan yang ada hubungannya dengan si pewaris, seperti kewajiban di Banjar, di pura adat, di pura, di adat, keagamaan, dan lain sebagainya. Sehingga hak warisnya dinyatakan hilang. Sedangkan hak dari seorang ahli waris, yakni mendapat warisan, dipelihara, diberikan pendidikan, dan diberikan perlindungan. Sedangkan kewajiban dari ahli waris adalah melakukan fitrayatnya, seperti ngaben untuk orang tua, melunasi utang simpel berwaris, melakukan upacara dewayatnya di Sangga Kemulan, dan menggantikan peran orang tuanya di desa adat. Nah, ini saudara-saudara. Jadi putuslah sudah hubungan kita dengan keluarga besar. Biasanya di Banjar itu, namanya Banjar itu, biasanya mereka itu satu keturunan itu semua di sana. Sering. Jadi kalau sudah masuk dia menjadi Kristen, dia akan diusir dari desa adat, dari agama. Jadi tidak ada mengatakan akan saya tuntut, tidak bisa. Jadi saudara-saudara, walaupun kita sudah dapatkan keluarga-keluarga untuk diajar, ya saya hanya tetap menyatakan ya sudahlah, itu serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak mau mengajarkan kebenaran. Karena banyak pendeta-pendeta teman-teman kita di sini juga sering mengatakan seperti itu. Aduh, sudah mau dibaptis, nggak mau. Yang non Advent itu maksudnya. Apalagi kita Advent, mereka itu masih makan-makan yang segala macam, tiba-tiba kita ajarkan tidak makan sama sekali, tidak kopi, tidak teh, dan sebagainya. Akhirnya mereka juga, ya bagaimana ini? Terlalu berat mungkin seperti itu. Jadi saudara-saudara, ini ya saya ulas sekali lagi, dari adat mereka sudah putuskan, dari agama mereka sudah putuskan, pemerintahan juga sudah putuskan bahwa setiap orang yang pindah agama dari Hindu tidak mendapatkan waris. Itu saudara-saudara. Jadi saya katakan tadi, saya sudah pernah di Bali melayani. Saya juga pernah menjadi ketua distrik Bali Lombok. Waktu saya melayani di Denpasar. Jadi saya tahu apa yang menurut saya yang akan dilakukan di Bali ini. Salah satu ini panti asuhan. Karena beberapa kali saya bertemu dengan orang selalu mengatakan saya bekas panti asuhan, walaupun pendeta. Jadi mereka begitu panti asuhan di sini, dididik sampai SMA, nanti mereka dikirim ke Jawa atau ke Malang, mereka itu biasanya kuat jadinya. Kalau hanya SMP, panti asuhan dilepas lagi, enggak, harus balik lagi dia. Kenapa, saudara-saudara? Ya seperti tadi. Kuat adat itu untuk mengikat mereka dan juga agama itu. Itu makanya saudara-saudara, yang nomor 2 ini juga perlu panti tempat pelatihan keterampilan. Di Jemaat 3 Wase itu ada satu yang masuk jadi Advent, saya yang baptis, itu anaknya nggak terima, akhirnya di rumah saudara kita sekarang ya. Jadi ini perlu dibuat panti itu tempat pelatihan keterampilan. Memang di atas boleh saya katakan di situ banyak buat apa namanya itu pengrajin bambu buat sokasi apa namanya itu kayak bakul-bakul itu. Di sana banyak seperti itu. Tapi kan itu hanya lokal.
Kalau boleh itu nanti diekspor. Nah, jadi seminggu yang lalu ada kita kenal kita itu Sandi Nayawan, kami telepon, dia bilang apa yang mau dibuat di sana? Saya bilang dibuat satu keterampilan bagaimana mengolah bambu ini karena banyak bambu, sumber dayanya banyak di sana atau bahan bakunya, orangnya juga siap, tetapi mungkin kalau hanya lokal kurang, kalau boleh keluar. Jadi ya saya membidangi pertanian juga dan keterampilan katanya. Kelihatannya frozen ini. Mungkin hilang signal. Kita tunggu beberapa menit. Mungkin pendeta ada masalah dengan jaringan Wi-Fi-nya. Kita beri waktu 1-2 menit. Oke. Iya, hilang. Mungkin sambil menunggu, Lloyd bisa memberikan pengumuman dulu, Lloyd. Oke. Oh, sudah masuk lagi, sorry. Kenapa itu? Kenapa? Putus pendeta, kelihatannya disconnected. Signalnya. Frozen. Oke. Saya teruskan sebentar lagi ya. Silahkan. Nah, ini masih di sini kita ya. Maklumlah di desa-desa, Bu, Bapak Ibu, ya beginilah di desa-desa, kadang sinyalnya oke, kadang-kadang tidak. Apalagi hujan ini agak sulit. Harus naik saya ke atas baru bisa ada sinyal. Baik, saya katakan di sini kenapa membeli lahan pertanian. Di sini orang bertani, pertaniannya adalah cengkeh. Ada juga manggis, ada juga durian. Jadi jemaat kita itu sudah buat kontrak, dia sampai seumur hidup akan tinggal di lahan itu. Jadi setiap panen, hasil cengkeh yang dia jaga itu langsung dibagi 3. 2 untuk pemilik, 1 untuk dia. Itu tanpa digaji. Itu tanpa digaji dan dikasih pupuk itu. Hanya daun cengkehnya itu aja nanti dibuat keliling, saya lihat yang dikerjakannya. Jadi saudara-saudara, saya lihat hidupnya agak lumayan. Dia hanya sebagai buruh di sana, penjaga cengkeh itu masih bisa untuk hidup. Jadi ini juga perlu karena kebetulan saat ini virus corona ini juga melanda, pohon cengkeh itu juga kayaknya sepertinya ditarget juga karena saya lihat sudah hampir harusnya sudah panen bulan Agustus ini nggak berbuah-berbuah. Apa memang cuaca ini membuat seperti itu? Tetapi yang jelas, biasanya sebelumnya atau 1 tahun sebelum corona kemarin itu harga-harga tanah di pinggir jalan itu bisa sampai 40-45. Sekarang dijual cepat, ada yang 25 1 are. Kalau 1 are itu 100 meter, 10 kali 10. Jadi begitu mudah, begitu murah sekarang ini karena mereka juga banyak yang ngambil uang ke bank, dibeli lahan tapi nggak sanggup. Saya sering dihubungi, mungkin karena saya dilihat orang perantau, mungkin ada dananya, pikirnya Pak pendeta di sana ada murah, ada yang jual sampai 20, ada yang sampai 15 1 are. Jadi saya kira ini juga bisa, kalau ada pemodal-pemodal silakan. Tapi jangan asal beli. Ada di sini 1 orang kemarin garuk-garuk kepala. Sudah dibangun villanya. Ternyata sudah hampir 2/3.
garuk-garuk kepala dia. Kami berbicara, apa alasannya? Ternyata tanah yang dibeli walaupun sertifikat itu tanah desa, saudara-saudara. Tidak bisa itu, harus kembali ke desa. Jadi kalau membeli tanah, hati-hati, tanya dulu ke desa apakah ini tanah desa atau tidak. Karena bisa saja mengaku-mengaku sehingga dibuat sertifikat. Nah ini kena, ini ada teman, bukan teman sih karena saya datang ke sana aja. Kebetulan orang Kristen, dia sudah bingung saya ini katanya. Jangankan mereka, kita juga gereja Advent pernah beli tanah. Dibeli tanah adat, ya nggak bisa dibangun. Ya bisa dibangun tapi nggak bisa dimiliki, nggak bisa diberi sertifikat. Jadi saudara-saudara, kalaupun ini saya tawarkan seperti ini, kalau ada yang berminat, ada keluarga di sini, ini bagus dan sangat murah saat ini. Nanti kalau masuk air, ini sudah masuk air. Kalau masuk air ini akan jadi daerah wisata, khususnya Tiga Wase, karena Jokowi sudah buat itu akan menjadi destinasi wisata. 5 desa itu. 5 desa itu termasuk Tiga Wase, Cempaka, yang 5 itu adalah asli Bali. Asli Bali, Bali asli. Itu tidak tercampur cara hidup Majapahit. Mereka nggak dikubur kok, mereka nggak dibakar, dikubur. Jadi mereka itu lebih menerima kekristenan. Tapi seperti itu, gara-gara tanah itu saja mereka tidak mau. Tidak bisa bertinggalkan. Mau kemana? Mau ke rumah pendeta? Ya paling 3 hari bisa bersama-sama. Selebihnya kemana? Nah itu dia. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang saya sampaikan itu pengalaman saya ya, mungkin ada berbeda lain, tapi itu pengalaman saya sesuai dengan saya katakan, saya sudah hampir 8 tahun di Bali. Bikin Tamani juga pernah, ada cabang kita buka di sana, sekarang nggak tahu bukan mana lagi, ya sama seperti itu juga. Tanahnya sudah diambil karena dia masuk Kristen. Repot saudara-saudara. Itulah yang membuat saya mengusulkan ke conference agar dibeli tanah dan bangunan. Dan ini sudah dibeli. Ini di Grogak. Grogak itu tadi yang saya tunjukkan tadi, Grogak. Ini tanah sudah ada bangunannya. Ini tadinya mau dibuat panti asuhan, tetapi gagal karena ada kasus pendirinya. Akhirnya dia ditahan. Dan waktu saya melayani ke penjara, karena saya ada, ya dulu masih sering ke penjara sebelum COVID, kami berbincang-bincang, ini dijual murah meriah. Dari lokasi ini ke rencana bandara internasional nanti paling kira-kira 15 km. Jadi jangan sampai berdiri dulu, saya bilang sama Pak Leo, ketua konferensi kita, jangan sampai berdiri dulu bandaranya baru kamu beli itu, saya bilang. Nanti tidak bisa kita beli itu, saya bilang. Jadi sudah dibeli ini, jadi entah rencananya apa juga nanti, atau ini tempat pelatihan atau panti asuhan. Kalau tanah ini sudah, kemarin 2 minggu yang lalu saya sudah kepala desa, saya sudah minta surat bahwa itu akan dijadikan tanah gereja, milik gereja agar jadi sosial. Sudah dibuatkan suratnya dan sudah ada di tangan. Jadi terpuji Tuhan ini sudah jadi milik gereja, bukan lagi tanah pribadi. Jadi sudah diurus notaris bahwa ini akan menjadi tanah gereja. Kalau sudah tanah gereja, kita mau buat gereja atau mau buat apapun itu sudah lebih gampang nanti. Luasnya ini ada tadi berapa? 14 are. 14 are ya, 14 are. Kita beli dengan harga murah. Sudah ada izin bangunannya. Sudah ada bangunan hanya 32,5 juta per are. Jadi sudah bisa ini, sudah ada kamar mandinya, ada kamar, ada ruangan ini. Kalau mau gereja sudah bisa ini. Jadi tidak repot lagi. Sudah ada izin mendirikan bangunannya. Nah, ini dia. Kami sudah ibadah di gereja Bapak yang saya bilang tadi bermasalah itu, ini tempat gerejanya. Kami sudah ibadah di sana pada hari Sabat. Gereja Pentakosta ya. Ya kita doakanlah, dibantu doa lah agar nanti jemaat-jemaatnya juga masuk ya. Ya kita sudah melakukannya. Doa harus tetap kita layangkan. Nah ini kami sudah pas ini makan-makan lah, biasalah makan singkong, adalah yang ringan-ringan saja biar sehat.
Nah, itu maksudnya. Jadi kita habis makan ini, makanya pas foto, saya foto, mereka angkat tangan karena sudah kenyang semua. Ada juga saya lihat es apa itu namanya itu, es yang enak-enak lah. Nah, ini rencananya, saudara-saudara. Jadi ini yang terbaru ya, 18 Maret itu saya ambil. Rencana pembangunan Bandara Bali Utara harus manfaat untuk jangka panjang. Yang dulu gagal, yang di Tambahan, ini rencananya akan di Grogak tadi. Direalisasinya nggak tahu kapan, tapi jelas ini kabar terakhir saya ambil di koran tadi kemarin ya. Jadi di kota redaksi, pembangunan Bandara Bali Utara harus manfaat untuk jangka panjang. Jadi jangan hanya dibangun tiba-tiba nanti nggak ada penghuninya. Jadi saudara-saudara, ya bisalah melihat Bali ini lagi, Bali Utara khususnya ya, Buleleng, karena sepertiga itu Bali itu Buleleng semua itu. Dan di sini orangnya agak keras tapi ya sportif. Berbeda dengan Bali-Bali yang lain. Nah, jadi saudara-saudara, itu kira-kira gambarannya. Satu lagi mau saya sampaikan, tahun lalu sudah ada kita baptis satu pemangku. Pelan aja, ini tetangga dengar nanti. Pemangku. Pemangku ini seperti pembantu pendeta lah. Pemangku itu sudah bisa mengurus pernikahan dan sebagainya. Sudah baptis dan dipakai oleh conference sekarang. Dipakai untuk penginjilan. Jadi dia juga sudah mendapatkan nasib yang sama, dia sudah diusir, padahal hanya dia anaknya. Laki-laki, yang perempuan sekarang yang dikasih warisannya. Dia pernah bersaksi, ya beli mobil Mercy juga mungkin cukup uang saya dulu Pak, tapi sekarang ya bagaimana? Ya sudah, itulah yang sekarang terjadi di sini. Jadi kita tetap berdoa untuk dia, agar dia diberkati Tuhan. Dan sekarang dia kerja membuat kerajinan tangan. Saya tidak lampirkan dia di sini. Dia di Seririt, hampir ke Grogak sana. Saudara-saudara, saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara-saudara, ini firman Tuhan yang bisa kita dapatkan di Yeremia 9 ayat 11 ayat 13. Tuhan lebih tahu apa yang dilakukan oleh jemaat Singaraja di sini. Tuhan punya rancangan-rancangan tersendiri. Kami hanya pelaku-pelaku, saudara-saudara. Kami hanya melakukan yang terbaik. Seperti pelajaran sekolah sahabat yang lalu, waktu membangun Ka'bah itu, saudara-saudara, apa dia bilang? Tangan kanan itu memegang alat untuk membangun, atau mungkin sekop segala macam. Tangan kiri pedang katanya. Mereka sudah lakukan. Mereka sudah lakukan untuk membangun Ka'bah itu. Mereka lakukan sekuat tenaga dan juga dia siap menghadapi resiko-resiko karena dia mau meninggikan nama Tuhan. Demikian juga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Yeremia ini. Saya baca sekali lagi, saudara-saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ada rancangan Tuhan di antara jemaat Colorado, di jemaat Singaraja, dan di jemaat-jemaat yang lain. Ada rancangannya. Kita disuruh untuk melakukannya. Bukan malaikat kita. Tangan kita, kaki kita, pikiran kita, atau tubuh kita. Itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kau berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka
aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara-saudara, disuruh kita untuk mencarinya. Disuruh kita akan mendengarkannya. Disuruh kita untuk berdoa kepadanya. Tanya Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, ini semua adalah rencana-rencana. Ini semua yang akan dilakukan, tetapi rencana Tuhan yang akan terjadi. Jamahan Tuhan yang terdahsyat yang akan kita rasakan jika kita selalu berpegang kepada rancangannya. Rancangannya damai sejahtera, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Rancangan bukan kecelakaan. Memberi kepadamu hari depan dan penuh harapan. Sama seperti COVID. Kami sudah lolos COVID. Istri saya sakit. Saya tidak apa-apa. Dia ke rumah sakit. Dia sudah agak sedikit lemas. Saya belum lemas. Sampai dokter bilang, lah, kok Bapak kok enggak apa-apa, enggak sedikit pun enggak saya rasakan dokter, saya bilang. Jadi begitu teman katakan bagaimana rasanya kena COVID, saya nggak tahu, saya bilang, karena saya nggak sakit, nggak saya rasakan, padahal positif. Saya pikir ini bukan kebutuhan saya, ini Tuhan ini. Jadi istri saya di rumah sakit, saya yang jaga, padahal saya COVID juga. Dokter bilang tidak boleh digabung dengan yang oksigen. Saya telepon ke dinas, Pak tolong Pak, saya harus bersama dengan istri saya. Istri saya itu nggak bisa jauh dari saya, nanti malah stres dia, saya bilang. Akhirnya diizinkan. Begitu diizinkan, saya lihat istri saya senyum, kami sama-sama di ruang isolasi. Hanya saya yang bisa berjalan-jalan berdiri ke sana kemari, karena yang lain juga sudah saya lihat sudah parah. Jadi saudara-saudara, kenapa banyak yang meninggal? Karena nggak dijaga. Dokternya, perawatnya juga takut untuk melihatnya, saudara-saudara. Makanya saya katakan, Tuhan melindungi saya, membuat saya sehat. Sehingga saya bisa menjaga istri saya. Kami hanya 10 hari dia, saya 9 hari sudah disuruh pulang. Karena saya sudah morak-marik, nggak bisa lagi duduk. Karena memang saya nggak tahu rasakan apa-apa. Jadi saudara-saudara, tetaplah berdoa, tetap punya pengharapan. Apapun rencana-rencana kami di sini, ya ikut juga lah itu rencana kalian yang mendengarkan pada malam hari ini yang ada di Amerika dan juga di siang hari ini di Indonesia dan di negara lain. Jadi saudara-saudara, saya tidak perlu ulang lagi ke atas karena saya tahu yang mendengar ini sudah lebih dahsyat dari segala-galanya. Jadi biarlah apa yang disampaikan tadi boleh menjadi berkat bagi kita. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tanyakan ke Tuhan, minta ke Tuhan, mohon petunjuk kepada Tuhan, maka akan terjadi. Saya sangat bersyukur pembelian tanah yang Gerogak. Di pertemuan pendeta saya sampaikan kami sudah beli tanah di Gerogak. Mereka bingung lah, orang ini kok beli tanah sampai setengah miliar. Hampir lah ya, karena 455 juta saya dengar itu, setengah miliar katanya. Jadi sepertinya saya bangga menjadi orang Advent. Orang menjual tanah, kita malah beli tanah. Itu semua karena Tuhan. Saya buatan Jemaat Singaraja. Tapi Tuhan yang di surga itu hidup. Yesus yang di surga itu hidup melihat apa yang mau dilakukan di Kabupaten Buleleng. Jadi saudara-saudara aku terkasih dalam Tuhan, terima kasih. Kalian sudah memberikan saya waktu untuk berbicara, walaupun begini keadaannya, biarlah ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktunya sudah pas, 45 menit. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih banyak. Puji Tuhan.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pendeta Manik atas kesaksiannya, betapa dahsyatnya Tuhan kita, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, dan kita senantiasa akan doakan jemaat ini supaya bisa berkembang lebih baik. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Simpson Pangaribuan untuk membawakan lagu pujian. Pagi ini saya akan Suaranya hilang, Pak Simpson. Kayaknya frozen lagi. Wi-Fi-nya. Kita tunggu berapa menit? Pak Simpson. Wi-Fi-nya ada masalah? Bisa mendengar? Karena kelihatannya frozen, kita nggak bisa mendengar apa-apa. Kita tunggu 1-2 menit. Mungkin sebentar lagi dia akan masuk lagi. Hilang kelihatannya. Pengumuman. Iya, belum balik. Oh, internet sudah. bisa? Nah, Sudah sekarang bisa? udah kedengaran. Iya, sudah kedengaran Pak Simpson. Silakan. Allah utuh Yesus putranya, dia telah datang ke dunia, dia telah mati sebagai tebusan, kuburnya yang kosong bukti Yesus hidup, Yesus hidup, hari esok cerah, Yesus hidup, takut lenyap karena ku tahu Yesus ku hidup, hidupku pun berarti karena dia hidup. Betapa senang ku peluk Yesus, bayi Tuhan di tanganku. Tapi yang terlebih bahagia
Amin. 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 Tuhan. Amin. Terima Baik. kasih Pak Simpson dan rekannya yang sudah memberikan lagu pujian yang begitu indah. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada Pendeta Manik untuk membawakan doa penutup. Silakan Pak Pendeta. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang pencipta langit dan bumi. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah bersekutu Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan melalui doa. Kami juga sudah memuji Tuhan melalui nyanyian. Tuhan, jika ada kekurangan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, ampuni kami. Tuhan jamah kami. Tuhan kasihani kami. Demikian juga Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ingatkan kami selalu Tuhan bahwa rancangan-Mu rancangan terbaik untuk kami semua Tuhan. Tidak ada rancangan kecelakaan, hanya rancangan damai sejahtera. Ajari kami agar kami mencari Tuhan. Agar kami menanyakan Tuhan dan senantiasa berharap akan pemberian terbaik daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, jemaat Colorado yang sudah memfasilitasi acara pertemuan ini. Berkati Tuhan pendeta, ketua jemaat, majelis, dan seluruh anggotanya. Tuhan jamah, pribadi lepas pribadi. Baik dalam hal persoalan apapun, dalam pergumulan apapun Tuhan, biarlah jamahan-Mu yang terbaik untuk boleh memberikan sukacita kepada seluruh jemaat ini. Berkati mereka Tuhan. Kami tahu di setiap kehidupan ada persoalan-persoalan. Tetapi saat ini Tuhan lihat, Tuhan jamah. Agar Tuhan memberikan berkat jasmani, berkat rohani Tuhan beriringan dalam kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan tetap memakai jemaat ini sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Demikian juga Tuhan jemaat yang ada di Buleleng ini. Kami punya rencana-rencana Tuhan. Kami tidak tahu apa lagi yang kami lakukan Tuhan. Kami butuh hikmat. Kami butuh bijaksana dari Yesus Kristus untuk mengurapi kami yang ada tinggal di Buleleng ini. Kami mau dipakai Tuhan, tapi kami tidak tahu apa-apa Tuhan. Jamah kami Tuhan. Berkati kami. Sehingga hanya Tuhan yang ditinggikan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkati jemaat Colorado, Indonesia, American SDA Church Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah berkat dari surga dan kasih sayang-Mu melimpah untuk jemaat ini. Tuhan, banyak kekurangan kami, banyak dosa-dosa kami, banyak pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.